kemudian yang kedua, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang artinya mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala ini namanya Ibrahim. Jadi orang kafir Quraisy gitu kan kalau nggak salah di sini berkata gitu kan. Mendengar ada yang mencela berhala gitu kan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim muda ini, Nabi Ibrahim pas waktu muda ini mencela-cela mencela-cela berhala gitu kan, kayak benar-benar kayak di luar nalarnya Nabi Ibrahim, kayak kamu meminta pertolongan gitu kan, meminta pertolongan kepada sesuatu yang bahkan dia gerak aja dia nggak bisa gitu kan. Dia minta pertolongan atau minta sesuatu gitu kan pada patung gitu, patung yang jelas-jelas dia diem aja, dia nggak bisa melakukan sesuatu gitu kan, jangankan untuk memberikan pertolongan mungkin gitu kan, memberikan dia gerak aja dia nggak bisa gitu kan. Makanya di situ Nabi Ibrahim apa namanya mencela-cela apa tuh namanya patung atau berhala-berhalanya gitu kan, berhala-berhalanya orang kafir Quraisy gitu kan, yang sama sekali di otaknya Nabi Ibrahim gitu kan itu nggak masuk akal banget gitu kan. Kok bisa kamu apa namanya minta pertolongan kepada patung yang dia diem aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Gitu. Itu yang kedua, contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini, bentar ya, di kelihatan. Nah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di sini kalau yang tadi surat Al-Anbiya ayat 60, di sini lanjut Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Yang artinya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nah, pada ini yang dimaksud pemuda-pemuda di sini adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ya. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang pada saat itu kalau diceritanya sih yang saya pernah dengar di tidur ya, apa, tertidur gitu kan selama ya 300 tahun atau berapa tahun gitu kan di dalam gua gitu kan. Nah, di situ pemuda-pemudanya ya adalah yang beriman gitu kan kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada. Jadi ketika kita beriman gitu kan, maka Allah pun akan tambahkan petunjuk bagi ya pasti pemuda-pemuda itu tadi gitu kan, si Ashabul Kahfi itu tadi gitu kan. Pun kepada kita ketika kita uh, melakukan dampak positif gitu kan untuk masyarakat kita, Allah akan tunjukkan, Allah akan tambahkan petunjuk kepada kita gitu yang bisa membuat dampak positif bagi masyarakat gitu kan. Itu Quran, di situ Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Kemudian lanjut satu lagi di sini ada, aduh saya tadi lupa nyentuhin itunya. Yang bunyinya qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaiduhunna ashabu ilaina wa akum minal jahilin. Di sini Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi di sini pada waktu itu Nabi Yusuf itu kalau nggak salah digoda oleh siapa ya, Zulaiha apa siapa ya kalau nggak salah itu, digoda gitu kan untuk melakukan hal yang tidak senonoh gitu kan. Tapi berhubung keimanan Nabi Yusuf ini sangat kuat gitu kan, sehingga tidak tergoda oleh perempuan itu tadi gitu, oleh Siti Zulaiha kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi nanti. Itu kan sehingga beliau tidak gampang tergoda gitu kan akan ajakan-ajakan ya setan itu tadi gitu kan. Makanya beliau sampai berkata, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka gitu kan. Jadi dia lebih suka yaudah mending saya di penjara aja daripada harus melakukan hal-hal yang bersifat maksiat gitu kan. Kemudian lanjut. Nah, di sini
Di sini pemuda sebagai agent of change gitu kan. Sebentar ya. Iya, sebenarnya teman-teman ada sedikit karena saya lagi di rumah dari lagi ada tamu. Kita lanjut ke selanjutnya di sini agent of change gitu kan. Jadi pemuda gitu kan sering digaung-gaungkan sebagai agent of change gitu kan. Kalau kita di kampus dulu gitu kan sebagai agen untuk perubahan gitu kan, agen perubahan gitu kan. Jadi pemuda memiliki energi dan inovasi untuk membawa perubahan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, lingkungan dan teknologi gitu kan. Nah, di sini sebenarnya banyak banget ya dari sektor pendidikan, dari sektor sosial, lingkungan dan teknologi itu udah banyak banget contohnya gitu kan bagi sebagai agent of change. Nah, di sini ada contoh pemuda yang bisa menginspirasi teman-teman. Saya di sini tampilkan ada 3 ya, tapi nanti di satu lagi ada di slide selanjutnya. Pertama eh, ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II adalah seorang Sultan Utsmani yang terkenal karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Konstantinopel pada penaklukan ini mengakhiri kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun dan mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, yaitu ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Di sini ada hadisnya. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Jadi pada saat itu Muhammad Al-Fatih ya sebagai pemuda telah menaklukkan Konstantinopel ya, berperang gitu kan, kemudian berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 gitu kan. Yaitu sekaligus mengakhiri Oke, kita lanjut ya, sorry. Gitu kan. Jadi di sini Muhammad Al-Fatih muda yang mungkin seumuran kita masih apa ya, masih main-main, kemudian cari jati diri dan apa segala macam gitu kan. Di sini beliau sudah bisa menaklukkan Konstantinopel dan di situ beliau sebagai panglimanya atau pemimpinnya pada saat itu. Ya, sehingga ada hadis yang menyebutkan bahwasannya Konstantinopel pasti akan ditaklukkan gitu kan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya pada saat itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pada saat itu ya. Pada saat menaklukkan Konstantinopel pada 29 1453. Di situ ada Muhammad Al-Fatih ya. Sebagai ya pemimpin yang cerdas gitu kan, memimpin pasukan perang gitu kan. Kemudian bisa sampai menaklukkan Konstantinopel. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ya mungkin teman-teman sudah masyhur dengan nama ini ya, udah nggak asing dengan nama ini gitu kan. Ibnu Sina yaitu lahir pada 1980 sampai 1037 Masehi atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah sebuah ilmuwan, dokter, filosof dan polimet Muslim dari Persia. Ia dijuluki bapak kedokteran modern karena kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu kedokteran dan filsafat. Jadi sebenarnya kalau yang saya pernah dengar itu Ibnu Sina ini kan udah banyak apa ya kontribusinya ya dalam salah satu mungkin banyak karya-karyanya beliau. Nah, jadi di Barat itu nggak mau mengakui Ibnu Sina. Jadi kalau nggak salah namanya diganti jadi lain lah, diganti jadi lain gitu kan. Tapi saya lupa namanya dari siapa. Yang pasti namanya di sana nggak terkenal bukan terkenalnya sebagai Ibnu Sina tapi ada yang lain gitu kan.
tuh, atau Avicen gitu kan di dunia barat, Avicen. Jadi nggak dikenal sebagai Ibnu Sina gitu kan, nggak mau mungkin sebagai ilmuwan Muslim gitu kan, makanya dia ditutupin apa namanya gitu kan. Kemudian di sini ada kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kitab Al-Qanun fi Tabib, The Canon of Medicine. Buku ini menjadi rujukan utama di bidang kedokteran selama berabad-abad, bahkan diajarkan di Universitas Eropa hingga abad ke-17. Mengandung teori-teori medis. Sebentar. Mengandung sini sih. Mengandung teori-teori medis, diagnosa penyakit dan metode pengobatan. Jadi jauh sebelum sekarang ini gitu kan, Ibnu Sina sebagai ilmuwan muslim itu udah bikin yang namanya buku gitu kan, yang mana di situ merujuk sebagai apa namanya teori medis, kemudian diagnosa penyakit dan metode pengobatan. Kemudian yang kedua ada kitab Ashifa, The Book of Healing, merupakan ensiklopedia besar yang mencakup ilmu filsafat, logika, matematika, dan sains. Itu mungkin salah dua dari karyanya Ibnu Sina, gitu kan.